dari dulu saya tuh suka main game, suka tinkering on gadgets gitu. Terus kemudian karena startnya waktu itu di start karir di PR consulting di agency, jadi kita terekspos dengan berbagai macam klien. Ada yang fast moving consumer goods, ada yang IT, ada yang banking gitu. Jadi itu kelihatan, oh kayaknya kalau di IT enak, kayaknya kalau di consumer goods tuh harus kreatif, kalau di IT oh banyak teknologi yang bisa dieksplor gitu. Jadi kebetulan setelah di agency saya sempat ke consumer goods dulu sebentar 4 tahun, terus ada tawaran untuk di IT. Sempat nanya tuh sama my boss waktu itu, are you sure you want a person who's not from IT industry to do PR for an IT company? Gitu kan. Terus dia bilang, oh no, it's okay, we need people from the consumer world to help us translate the IT language, the IT jargons to regular consumer gitu. Jadi oh ya udah, I can do that gitu, karena aku dari consumer kan gitu. So habis itu di Intel, I work for Intel Indonesia for 7.5 years, almost 8 years. Waktu itu duty-nya adalah untuk how to explain teknologi. Waktu itu kita jualan prosesor dan dimasukkan ke laptopnya OEM kami gitu kan, partner-partnernya Intel. Jadi bagaimana menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, karena no matter you realize it or not, teknologi itu udah jadi kehidupan, bagian dari kehidupan sehari-hari gitu ya. 7 tahun di Intel, kemudian abis itu di Line Indonesia, it's a messaging app from Japan and Korea. I was there for 2 years as the PR director and government relations. Terus di situ juga mengajarkan bagaimana menggunakan platform kreatifnya Intel, platform kreatifnya Line untuk para pekerja kreatif di Indonesia. Banyak kan anak-anak muda sekarang yang bikin stiker, bikin kartun digital gitu. Nah, Line itu memprovide that platform for them gitu. Setelah itu saya sempat di insurance industry for a while, dan the past 4 years I've been with AWS as their head of communications untuk Indonesia and Philippines gitu. Kalau prinsip, I always have to keep an open mind dan tetap belajar. Itu yang paling penting, dimanapun, dari siapapun, itu pasti you learn something new every day gitu. One of my mentors said, you as a communicator, as a good communicator, you have to be able to speak with people from various background, various job roles gitu, karena tugas Anda adalah memperkenalkan sesuatu, mengkomunikasikan sesuatu. Jadi harus bisa berkomunikasi dengan orang dari berbagai level, berbagai kerjaan gitu kan, berbagai level di company misalnya. Jadi ya itu yang saya terapkan sampai sekarang sama my mentor. Pokoknya tetap belajar. You can always learn something new from everyone around you. Mulai dari, kalau dulu aku suka masuk pabrik, anak pabrik dulu kerja di consumer goods, masuk ke pabrik, duduk di pabrik ngobrol sama bapak-bapak yang mau operate mesin packing. Pak, hari ini shift berapa? Oh, shift 2 mbak, siang kan? Oh iya, kalau shift 2 mulai siang ya pak? Iya. Terus hari ini packing berapa? Mbak, kita punya mesin baru loh. Dengan mesin baru ini bisa packing 4.000 karton per jam. Oh bisa gitu pak, kenapa? Diajarin. Tuh kan, kalau aku nggak masuk pabrik, aku nggak belajar ya sama bapak gimana caranya mesin ini kerja. Sekarang saya nggak usah ngangkat mbak, karena bisa pakai forklift. Bilang, oh oke, gitu kan, you learn something new every day gitu. Terus ke IT industry. I'm from consumer background. Teman-teman wartawan IT yang ngajarin IT tuh gimana? Yang baru masuk Intel, ajarin aku dong, gitu kan. Apaan sih ini prosesor, ini kerjanya gimana sih, gitu kan? Nah, oh gini mbak, sini gitu. Diajarin segala macam. IT, oh jadi ngerti. Gitu aja, pokoknya harus tetap belajar dan jangan malu nanya. Bukan berarti kalau misalnya lo nanya, lo bego atau lo nggak tahu, enggak. People will respect you and will appreciate your questions gitu kan. There is no stupid questions kan kalau kata orang-orang. Jadi itu teman-teman wartawan IT deh yang ngajarin. Oh terus kalau memori itu taruhnya di mana? Ngajarin ini ngerakit PC dan segala macam. Dari mereka belajarnya gitu kan. Makanya sekarang udah berapa? Almost 15 years di IT itself, IT company.
Jadi itu salah satu kuncinya adalah mau belajar, tetap belajar dan nggak malu bertanya. Waktu I started working in IT itu 2000 berapa ya, 11 gitu ya, 2010-2011 itu perempuan di dunia teknologi itu masih sedikit, makhluk langka lah katanya gitu kan. Mungkin karena ada persepsi juga ya kan, maksudnya salah satu yang kita harus lakukan adalah mengedukasi stakeholder kita untuk maksudnya mengenai lo sendiri, mengenai role yang lo jalankan gitu kan. Dulu kan iya IT is a man's world gitu kan, perempuan itu gaptek, mana bisa kerja di IT. Gue digituin, even my family, you in IT, what can you do, gitu kan? Ya udah, look at me, 20 years later I'm still here. Itu tadi, mau belajar, mau menjawab tantangan dan belajar dari tantangan itu. Itu jadi sekarang I am so proud of my female colleagues di IT sekarang udah banyak banget, dan itu juga di role-role yang biasanya dijalankan oleh cowok. Jadi kalau di di Intel dulu software engineer kita, hardware engineer kita tuh banyak cewek beberapa tahun ke belakang. Terus waktu di Line developer game kita banyak banget cewek. Itu kan di AWS juga solution architect, technical role itu juga banyak diisi oleh perempuan. Jadi udah berkembang lah perempuan di IT dulu, sampai saya sempat dapat award top 10 women in IT industry dari majalah Info Komputer. Itu karena perempuan Indonesia yang di IT baru sedikit, sekarang udah banyak banget, and in many various role yang sangat technical bisa dibilang. Kalau di sini tuh salah satu tugasnya adalah untuk memberikan edukasi atau awareness what is cloud computing. Itu kan karena mungkin beberapa tahun ke belakang, 4 tahun lalu pas saya mulai itu masih orang-orang masih yang aware dan tidak aware gitu kan. They know a bit but don't know that much detail gitu kan. Jadi makanya tugasnya di AWS adalah kita memberikan edukasi, memberikan awareness kepada media, kepada businesses di Indonesia, perusahaan-perusahaan apa sih cloud computing itu dan bagaimana it can help your business to digitally transform. Gitu. Jadi harus itu sih yang jadi makanya sama teman-teman wartawan misalnya kita banyak bikin education session mengenai cloud itself, services apa yang bisa dilakukan di cloud, dan bagaimana perusahaan-perusahaan itu menggunakan services itu untuk memberikan better service ke pemakainya, atau juga untuk memberikan memberikan sesuatu yang lebih cepat dan lebih efisien kepada penggunanya. Kalau di IT itu we are quite privileged to have a flexible working hours gitu kan, karena mungkin tuntutan dari customer atau mungkin dari company juga, we have to do like meetings early mornings or late nights, jadi you don't have to clock in clock out 9 to 5 gitu. Jadi itu juga salah satu bisa menjadi kunci work life balance, so you can spend time with yourself, your family, dan juga untuk kerja gitu. Jadi kalau selama ini di IT itu selalu terjadi, dan kalau misalnya kayak dari saya sendiri I have set a boundaries gitu. Oke, kerja Senin sampai Jumat, weekend is for family. I don't open my laptop or like check my emails or anything, karena I have to draw the boundaries. It's for your work life balance as well and also for your mental health gitu kan, karena when you pull out that boundaries, Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu nggak kerja, when you go back to work on Monday, you'll be, I'm excited to go back to work. I'm refreshed, I have a very fresh mind, I'm well rested, I'm ready to contribute, I'm ready to be productive the whole week. Gitu, karena jadi itu yang membuat membuat what keeps you coming back to work. Karena you have that boundaries to draw, and then after that you come back fresh and you're ready to contribute and you're ready to rock and roll basically gitu. Terus mungkin orang-orang juga harus semua orang punya kayak me time-nya, take that me time
apalagi untuk perempuan kan, you have to juggle between families, work, your husband dan segala macam, your kids gitu kan. Jadi you have to have that me time for your own good, karena if you have that refreshing time, your me time, nanti lebih segar melayani anak-anak, melayani suami, kerja dan segala macam gitu. Terserah mau apa. Kalau for me, aku suka olahraga, so I run like 5-6 times a week. Terus suka baca, jadi sebelum tidur pasti harus baca sesuatu gitu, either a book or baca berita, harus baca, take like an hour or 2 hours time to read every day. Terus terapinya yang disuka itu tadi, kalau gue hangout dengan friends, olahraga, belanja gitu. You have to have that in your routine, weekly routine or daily routine, karena it will keep you going and keep you fresh in your daily life.